Shalom, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah untuk kita semua. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita karena kita boleh bersama-sama mengingat satu peristiwa fakta sejarah yang mengubahkan kehidupan kita. Itulah peristiwa kebangkitan Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kebenaran firman Tuhan sama-sama akan mentransformasi kehidupan saya dan Anda. Dan hari ini marilah kita bersama-sama, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami percaya hari ini peristiwa fakta sejarah ini bukan hanya sekedar sebuah berita yang kami dengar dari tahun ke tahun, tetapi juga kami punya satu kerinduan Tuhan. Peristiwa ini menjadi satu kehidupan yang menghidupi kehidupan kami. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami yang pada hari ini mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Apapun hari ini kondisi kami, kehidupan kami, suasana hati kami, biarlah Roh Kudus menolong, bekerja, memberikan kekuatan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih banyak, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan ibadah Paskah kita ini di bawah satu tema, yaitu makna kebangkitan Tuhan Yesus. Sekali lagi, makna kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudari, mari kita membuka kitab kita dari Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur itu. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Saudaraku, mereka menjadi saksi-saksi mata tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Saya melihat ada satu perkataan, yaitu ketika mereka melihat, mereka percaya. Bapak Ibu saudari, kepercayaan seperti ini muncul bagi saya ketika kita membaca teks ini, bukan hanya muncul karena sekedar melihat dalam arti mengamati, tetapi bagaimana kemudian kuasa dari kebangkitan itu menguasai hati dan pikiran mereka. Apa yang mereka lihat adalah bagian dari sebuah proses peneguhan iman mereka di dalam Yesus Kristus. Ketika mereka mengalami duka cita, hari itu ketika mereka mengunjungi kubur itu, mereka melihat fakta sejarah di mana kehidupan Yesus itu dibangkitkan di dalam kehidupan iman mereka.
Mata mereka melihat, dan itu adalah satu fenomena yang selama ini, satu peristiwa fakta sejarah yang selama ini belum pernah terjadi, yang belum pernah mereka lihat. Karena peristiwa kebangkitan orang mati adalah sebuah peristiwa yang tidak biasa, tidak lazim. Saudaraku, kalau kemudian pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang makna kebangkitan Yesus, maka saya percaya paling tidak ada dua hal hari ini yang sama-sama kita akan merenungkannya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang makna kebangkitan Yesus berdasarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, maka hal pertama yang perlu kita lihat, yang makna kebangkitan Yesus adalah merupakan kemenangan atas dosa dan maut. Sekali lagi, makna kebangkitan Yesus adalah kemenangan atas dosa dan maut. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pikir hal yang paling menakutkan dalam sejarah abad kehidupan manusia sepanjang zaman adalah masalah dosa, dan akibat dosa adalah maut. Akhir-akhir ini saya percaya bahwasannya kita disibukkan atau mungkin dibuat menjadi takut oleh karena keberadaan virus corona. Tetapi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi itu, di momen Paskah ini, kita kembali diarahkan untuk mengingat bahwasannya hal yang paling menakutkan dalam hidup ini yaitu ketika kita masih diikat oleh dosa, ketika kita masih dikuasai oleh dosa. Itu adalah sebenarnya satu kondisi keadaan yang paling menakutkan. Karena kita tahu ketika kita diikat oleh dosa, kita dikuasai, dibelenggu oleh dosa, maka maut adalah hasil akhir akibat daripada ikatan dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Maut berbicara tentang kematian kekal. Kita untuk selama-lamanya terpisah dari Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Nah, ketika kemudian dalam peristiwa Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10 ini diberitakan oleh penulis Injil Yohanes ini, maka penulis Injil ini mau menekankan bahwasanya ketika murid-murid itu datang melihat kubur kosong itu mau menandakan bahwasanya Yesus itu telah bangkit. Dan Yesus Tuhan kita, dia telah menang atas dosa dan mengalahkan maut yang adalah upah dosa itu. Yesus telah menjadikan dirinya sebagai substitusi, pengganti, sehingga kita, orang-orang yang percaya kepadanya, ketika kita memiliki iman yang disentuh, yang diterangi, kepercayaan yang telah disentuh oleh kuasa ilahi itu, kita yang memiliki satu kepercayaan yang telah dijamah oleh Allah melalui Roh Kudus yang menyadarkan kita akan makna salib itu, kita yang percaya kepadanya tidak akan lagi mengalami kematian yang kekal. Ini adalah satu makna kebangkitan Yesus yang terbesar. Ini adalah satu makna kebangkitan Yesus yang melegakan bagi setiap kita. Saudaraku, saya sangat bersukacita sekali hari ini. Kenapa saya katakan saya sangat bersukacita? Karena saya merasakan suatu sentuhan di dalam hati saya, Bapak Ibu Saudari. Saya begitu terharu melalui peristiwa kebangkitan ini. Memang satu sisi ada satu kesedihan ketika kita berbicara tentang kematian. Tetapi Bapak Ibu Saudari, berita tentang Yesus bukan hanya berita tentang kematiannya di atas kayu salib. Berita tentang Yesus bukan hanya selesai sampai kepada berita kematian dan penyalibannya. Berita ini kemudian dilanjutkan kepada satu berita, yaitu kebangkitannya dari kematian.
Saya rasa ini adalah satu hal yang harus kita beritakan di tengah-tengah dunia kita yang pada hari ini ditakutkan oleh corona. Kita harus kembali menyadarkan hati dan pikiran kita serta orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwasanya ada hal-hal yang lebih mengerikan di balik peristiwa corona ini, yaitu adalah kematian kekal tanpa Allah. Itu adalah satu hal yang sangat mengerikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemenangan atas dosa dan maut adalah menjadi satu berita, menjadi satu kehidupan di dalam kehidupan kita yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga pada hari ini, saya dan Anda, kita bisa katakan bersama-sama sebagaimana Paulus pernah katakan, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Hukum dosa tidak lagi menguasai kita. Kemenangan ini hanya dapat dilakukan ketika kita bersama-sama dengan iman masuk ke dalam kemenangan yang Yesus telah lakukan. Ketika kita sama-sama masuk melalui kuasanya, melalui kehadirannya, melalui hidupnya di dalam kehidupan kita, maka kemenangan ini menjadi kemenangan milik saya dan saudara. Apakah saudara percaya? Apakah saudara mempercayai hal ini? Kalau kita perhatikan tadi, Bapak Ibu Saudari, dari pembacaan tadi, ada suatu proses di mana ketika murid-murid mendengar berita dari Maria Magdalena, mereka melihat sesuatu pemandangan yang begitu agung. Dalam anugerah Tuhan, Tuhan mengizinkan mereka untuk melihat, menjadi saksi mata tentang peristiwa kebangkitan itu. Dan hari ini ketika kita yang sama-sama membaca dan mendengar kembali peristiwa ini, saya berdoa supaya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat pada hari ini membawa kita untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Amin. Sehingga hari ini sama-sama kita deklarasikan bersama-sama, Tuhan Yesus telah menang atas dosa. Dia telah menang atas kuasa maut. Maka kemenangan yang Yesus telah menangkan itu menjadi bagian, menjadi milikku, menjadi kemenanganku di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ini berita sukacita yang luar biasa. Mari kita rayakan. Bilang kiri kananmu, perkatakan, proklamasikan. Bapak Ibu Saudari, saya ingat sekali ya, waktu bangsa kita, bangsa Indonesia, mereka merdeka 17 Agustus 1945. Saya sangat percaya ketika pada waktu itu dan sampai hari ini pun ketika kita merayakan, kita mengingat Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia, kita pasti akan berteriak merdeka, merdeka. Kita akan katakan kiri kanan kita merdeka, merdeka. Saya rasa juga hal yang seperti itu, antusias semangat yang seperti itu, hari ini juga harus kita katakan ke kiri kanan kita. Katakan kepada kiri kananmu yang hari ini kau menonton video ini, katakan kepada kiri kananmu, merdeka, merdeka. Karena Tuhan telah menang atas dosa dan atas maut. Kita pun akan mengalami kuasa yang sama. Haleluya, ini berita yang luar biasa. Mari kita sebagai orang-orang percaya memproklamasikan kuasa Yesus, kebangkitan Yesus. Inilah makna kebangkitan Yesus. Sehingga hari ini iman kita tidak lagi mengalami yang namanya degradasi. Iman kita dibangkitkan di momen Paskah ini. Hati saya sangat bersuka cita. Ada satu aliran air dalam hati saya yang membuat saya begitu bersemangat untuk menyampaikan hal ini kepada kita semua. Haleluya. Yang kedua, yang terakhir ketika kita berbicara tentang makna kebangkitan Yesus, Bapak Ibu Saudari, saya percaya hal yang kedua, maka kepercayaan kepada kebangkitan Yesus akan mentransformasi kehidupan kita. Hidup kita nggak akan lagi sama.
Hidup kita akan mengalami perubahan. Sebab pribadi yang berkuasa itu, ketika kita percaya, pribadi yang berkuasa itu akan tinggal hidup di dalam hidup kita. Dan kehidupannya akan menguatkan, mengubahkan kehidupan kita. Ini adalah dorongan yang kuat untuk setiap orang percaya. Saya sangat percaya hari ini bagi Bapak Ibu Saudari yang diikat oleh dosa, yang hari ini mungkin mengalami kelemahan-kelemahan akibat dari dosa. Maukah engkau memperkatakan imanmu kepada Tuhan? Maukah engkau hari ini memperkatakan sesuatu yang supranatural berdasarkan iman yang sederhana ini kepada Yesus Kristus? Tuhan, engkau sudah melepaskan aku. Mari katakan sama-sama di rumah, dimanapun Anda berada ketika Anda menonton video ini. Tuhan Yesus, engkau telah melepaskanku dari kuasa dosa. Tuhan Yesus, engkau telah mengubahkan kehidupanku. Sama seperti murid-murid ini, ketika mereka melihat peristiwa kebangkitan itu, ketika mereka melihat kubur itu kosong, mereka memiliki satu hati yang kembali dihangatkan oleh Tuhan. Hidup mereka tidak lagi sama. Mereka menjadi murid-murid yang memiliki Tuhan yang hidup di dalam kehidupan mereka. Ada perubahan, ada wujud nyata kasih Tuhan itu nyata di tengah-tengah mereka. Saudaraku, hari ini seberapa banyak di antara kita yang belum sungguh-sungguh memiliki kepercayaan iman yang sejati. Bagi saya secara pribadi, ketika saya membaca teks ini, saya melihat bahwasanya kepercayaan yang sejati itu membawa transformasi hidup. Amin, saudaraku. Ada transformasi. Kalau hari ini saudara mungkin mengatakan saya percaya, tetapi dalam hidupmu tidak ada perubahan, dengar baik-baik, hai suami-suami yang hari ini engkau mengatakan engkau percaya kepada Yesus, tapi engkau berlaku kasar terhadap istrimu. Setiap tahun dari tahun ke tahun engkau masih memukul istrimu, menganiaya istri dan anak-anakmu dengan perkataan-perkataan yang membunuh mereka, dengan perkataan-perkataan yang tidak membangun. Dengarkan saya baik-baik hari ini. Saya rindu saudara mengalami transformasi yang sejati. Apakah saudara mau? Kalau hari ini engkau mengatakan engkau percaya, namun hidupmu masih hidup di dalam kehidupan dosa, engkau masih saja mencuri dan terus mencuri, tidak ada perubahan, yang berzina masih terus berzina, namun kau mengatakan engkau percaya, mungkin kau ikut perjamuan, mungkin engkau ikut pun, bahkan engkau yang melayani Tuhan hari ini sebagai pelayan Tuhan. Apakah itu dalam engkau sebagai full timer atau engkau sebagai part timer? Engkau yang melayani Tuhan di gereja Tuhan, engkau mengatakan percaya, namun engkau belum mengalami transformasi dalam hidupmu. Hari ini, maukah engkau memutuskan untuk benar-benar engkau memiliki kehidupan kepercayaan yang sejati? Karena kepercayaan iman yang sejati di dalam Yesus Kristus, makna kebangkitannya, ketika engkau dan saya percaya akan makna kebangkitannya, maka kepercayaan itu, yang sejati itu, yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus itu akan mentransformasi kehidupan saya dan kehidupan saudara-saudari. Saudaraku, hari ini, di momen Paskah ini, marilah kita kembali mengingat kuasa darah anak domba itu. Yesus telah bangkit. Yang kita harus lakukan cukup sederhana, yaitu kembali kita membangun kepercayaan kita. Saya melihat Bapak Ibu Saudari, ketika seseorang yang sungguh-sungguh mengalami transformasi, ada dua hal yang saya percaya. Yang pertama, ada rasa penyesalan yang dalam, ada rasa insaf, ada rasa kebencian yang begitu dalam akan dosa. Itu ciri pertama. Orang yang disentuh hatinya oleh Tuhan, ketika dia mau mengalami transformasi dalam hidupnya, dia akan merasa jijik dengan dosa-dosanya. Air matanya akan mengalir.
Air matanya akan keluar dan dia berkata, Tuhan, inilah waktunya saya meninggalkan dosa-dosa saya. Yang kedua, orang yang mengalami transformasi dalam hidupnya, perubahan dalam hidupnya, dia akan digerakkan oleh Roh Kudus untuk mengambil keputusan yang sangat penting, yaitu untuk meninggalkan dosa-dosanya. Bapak Ibu Saudari, ada begitu banyak cara praktis untuk kita sama-sama bisa tetap tumbuh di dalam kehidupan yang bertransformasi. Kalau hari ini mungkin Anda bertahun-tahun terikat dengan dosa dan Anda belum mengalami transformasi itu, mungkin saya mengajak kita semua untuk boleh membangun satu komunitas kelompok kecil. Hubungi para rohaniawanmu, orang-orang yang bisa membantu di dalam kehidupanmu pribadi. Kita di dalam komunitas kita, di dalam gereja metodis, kita membangun kelompok-kelompok sel, kelompok-kelompok kecil, di mana kami bisa saling bertumbuh, menguatkan, dilayani secara holistik, dipulihkan, saling mengingatkan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Saya juga mendorong saudara-saudari yang terkasih, yang hari ini Anda ingin betul-betul mengalami transformasi dalam hidup Anda. Anda juga harus bertumbuh di dalam komunitas-komunitas, di dalam gereja-gereja yang menekankan tentang pengudusan hidup ini. Betapa pentingnya kita mengingat bahwasanya transformasi itu bukan hanya sekedar berbicara tentang satu peristiwa, tetapi bagaimana juga kita melihat transformasi itu sebagai satu kelanjutan di dalam pengudusan hidup kita. Kalau hari ini mungkin Anda gagal, Anda jatuh lagi, dan Anda punya momen di mana Anda mengingat kasih Anda mula-mula. Hari ini kembali lagi, bangun lagi, transformasi lagi hidup Anda. Lalu masukkan kehidupan Anda di dalam satu komunitas yang juga bisa memaintain keimanan, kehidupan kerohanian saudara. Di sana ada orang-orang yang dengan kasih, yang punya hati yang sama, ingin hidup menyenangkan Allah. Di sanalah Anda sama-sama bertumbuh di dalam komunitas kelompok sel, kelompok kecil tersebut. Mari saudaraku, hari ini saya mengajak kita untuk sama-sama mengingat dua kebenaran ini yang sangat-sangat penting. Bahwasanya makna kebangkitan Yesus itu yang pertama bicara tentang kemenangan atas dosa dan maut. Yang kedua, makna kebangkitan Yesus itu berbicara juga tentang bagaimana kepercayaan yang mentransformasikan kehidupan kita, kehidupan saya, dan kehidupan saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan di momen-momen Paskah ini menjadi satu kehidupan yang memberikan kekuatan kepada kehidupan kita. Saya percaya hidup saya, hidup saudara tidak akan lagi sama, karena di dalamnya ada Yesus Tuhan yang telah bangkit, dan iman kita membawa kita masuk ke dalam kebangkitan, ke dalam kemenangan, ke dalam kuasa Yesus yang telah melakukannya terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Biarlah kiranya di momen, di peristiwa, di perayaan Paskah ini, setiap kami Tuhan pada hari ini boleh mengalami kebenaran daripada makna kebangkitan-Mu ini, Bapa. Kami percaya kami yang di dalam Yesus, kami telah menang atas dosa dan maut. Kami juga tahu di dalam Yesus ada transformasi hidup yang luar biasa. Inilah yang kami mau alami, inilah yang mau kami hidupi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tetap terus memelihara pengertian iman kami, hati kami, hidup kami. Terima kasih banyak Yesus, Engkau telah bangkit. Oleh karena itu kebangkitan-Mu ini kami deklarasikan. Kemenangan-Mu di atas dosa dan maut ini kami deklarasikan menjadi milikku, menjadi milik saudara-saudariku yang pada hari ini mereka menonton daripada video ini. Terima kasih banyak Bapa. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Biarlah kiranya
momen Paskah ini, saudara-saudari dan saya, kita sama-sama bertumbuh, sama-sama memiliki kehidupan Yesus yang terus-menerus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tuhan telah bangkit, haleluya, sebab Dia hidup. Ada kemenangan dan pengharapan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.